Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 2. Kita akan membahas tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal ya. Judulnya menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal ini adalah 3 sifat ya, atau 3 sikap yang harus kita miliki dalam keseharian kita ya. Langsung aja kita bahas. Nah, oke, yang pertama, pengertian optimis. Optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal ya. Jadi kita harus selalu berpandangan baik terhadap sesuatu hal gitu. Atau dalam bahasa sederhananya kita harus percaya diri ya, percaya pada diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa. Contoh, misal ketika kita memiliki impian atau memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Nah, kita harus memiliki rasa percaya diri gitu ya, percaya kalau kita itu pasti bisa. Dan kita harus berharap ya, atau berpengharapan baik terhadap impian kita. Maksudnya kita harus menargetkan bahwa kita itu pasti bisa ya, harus optimis. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, optimis adalah kelapangan hati atau berhusnuzon kepada Allah dalam menantikan hal yang diharapkan pada masa yang akan datang, yang mungkin akan terjadi. Ya, jadi kita harus berhusnuzon nih kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan, seperti itu, apa yang kita harapkan di masa depan nanti. Nah, berikutnya dalil optimis ada di surat Az-Zumar ayat 53 ya, bisa kalian baca juga di buku kalian, surat Az-Zumar ayat 53. Nah, ini ada artinya ya, artinya adalah katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun ya, mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, apa nih maksudnya surat ini sama sikap optimis ya? Nah, di sini kan dikatakan bahwa janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah menyuruh kita agar kita tidak berputus asa ya. Kita harus tetap optimis, tidak boleh pesimis ya. Nah, ini kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Allah menyeru kepada manusia yang telah berbuat dosa kepadanya, walaupun dosa yang dilakukannya itu sebanyak buih di lautan. Kemudian memberikan semangat kepada manusia agar tidak berputus asa dalam menggapai rahmat Allah dan ampunannya. Yang ketiga, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan yang terakhir, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya apabila benar-benar bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Nah, jadi meskipun dosa manusia itu sangat banyak gitu ya, dosa hambanya sangat banyak, Allah itu tetap memberikan semangat gitu kepada manusia agar tidak berputus asa, karena Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini juga ada pembahasan tentang tajwid ya. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Mungkin kalian udah tahu ya. Di sini Ibu review sedikit aja. Qalqalah itu secara bahasa artinya bergerak ya, atau gerak. Nah, cara membaca bunyi qalqalah itu adalah memantul ya. Bunyinya dipantulkan apabila hurufnya itu mati atau dimatikan. Huruf qalqalah ada 5 ya, mungkin kalian udah tahu. Kalau biar mudah dihafalnya ya, ada ba, ju, di, toko ya, baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Next. Nah, macam-macam qalqalah itu ada 2 ya, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro itu adalah qalqalah kecil atau yang pantulannya kecil. Nah, qalqalah sugro adalah qalqalah yang matinya asli karena harokat sukun. Maksudnya huruf qalqalahnya itu sudah berharokat sukun gitu ya, sudah berharokat mati. Nah, biasanya huruf qalqalahnya ini terdapat di tengah kata atau di tengah kalimat ya, di tengah ayat.
Cara membacanya memantul tapi dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Contohnya ya, di sini ada gambarnya. Contohnya apa tuh? Yang pertama, inna batasya. Itu toknya mantul ya, tapi jangan terlalu kuat pantulannya. Kemudian yang kedua, huwa yubadi'u, yaitu baknya juga memantul. Jangan ditahan, jangan yub, tapi dipantulkan. Yub. Nah, kemudian yang ketiga, innahu ala roja ya, dipantulkan. Kemudian yang keempat, ya ayyuhan nafsul ya, memantul toknya di situ, mutmainnah. Seperti itu ya. Jadi kalau ada huruf qalqalah di tengah kalimat ya yang berharokat sukun, itu berarti cara membacanya dipantulkan. Kemudian yang kedua, ada qalqalah kubro atau qalqalah yang besar. Nah, kalau qalqalah kubro ini biasanya qalqalahnya hurufnya ada di akhir ayat ya, meskipun dia harokatnya hidup ya, tapi dimatikan, disukunkan, namanya juga di akhir ayat ya. Jadi kalau berhenti dimatikan. Cara membacanya, pantulannya itu lebih kuat atau lebih besar. Contohnya yang pertama, wa huwal ghafurul wadud. Ya, itu yang dal. Kemudian ada huruf qaf nih, contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Ya, memantul ya. Kemudian min syarri ma khalaq. Ya, seperti itu. Jadi huruf qalqalah yang di akhir ayat itu dipantulkan cara membacanya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke pengertian yang kedua, yaitu pengertian ikhtiar. Nah, ikhtiar ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtaro yakhturu ikhtiaran ya, yang artinya memilih ya. Kalau secara istilah, ikhtiar itu adalah berusaha ya, dengan mengerahkan segala kemampuan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Yaitu Ibu bold ya, intinya adalah ikhtiar itu berusaha. Tadi kan pertama kita sudah optimis nih, kita sudah percaya diri bahwa kita pasti bisa. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah optimis? Yaitu harus berusaha ya. Kalau kita sudah optimis bahwa kita pasti bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, yang kedua kita harus berusaha untuk bagaimana cara meraih cita-cita tersebut. Nah, dalilnya ada di surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bisa dibaca ya di buku. Nah, Ibu bahas artinya. Artinya adalah, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang ia usahakan ya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, ini ada isi kandungannya. Yang pertama adalah Allah memerintahkan manusia untuk ikhtiar ya, atau berusaha. Kemudian yang kedua, tercapai atau tidaknya cita-cita manusia itu tergantung dari kesungguhan ikhtiar yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang manusia lakukan akan dicatat oleh para malaikat. Dan yang terakhir, segala sesuatu yang manusia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat, ya. Nah, ini adalah isi kandungan dari surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Jadi, di sini Allah menyuruh kita untuk berikhtiar, dan sukses atau tidaknya gitu ya, tercapai atau tidaknya cita-cita kita itu tergantung dari kesungguhan ikhtiar yang kita lakukan. Lanjut ya. Nah, yang terakhir ya, yang ketiga, setelah optimis ikhtiar, lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu bertawakal ya. Tawakal dalam bahasa Arab berasal dari kata tawakkala ya, tawakkalu, tawakkulan, yang berarti bersandar atau menyerahkan ya. Menyerahkan atau berserah diri kepada Allah ya, maksudnya seperti itu.
Menurut istilah, tawakal adalah menyandarkan segala hal hanya kepada Allah, berlindung kepadanya, dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik setelah ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jadi setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, ya sudah, kita serahkan hasilnya kepada Allah, ya, kita pasrahkan kepada Allah. Itu maksudnya tawakal. Nah, dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 159. Bisa dibaca ya di bukunya maksudnya apa. Nah, yang terakhir ya, di sini ada keterkaitan antara optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, ketiga sikap ini ya, optimis, ikhtiar, tawakal, ini harus saling berkaitan. Optimis adalah selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Kemudian, ikhtiar artinya berusaha. Dan yang terakhir, tawakal adalah berserah diri atas kehendak Allah. Ya, jadi ketiga sikap ini harus saling berkaitan, tidak boleh ada yang dihilangkan seperti itu. Kenapa? Ya, contoh nih, tadi ya, misal kalian cita-citanya mau jadi dokter. Ya, pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus optimis, kalian harus percaya bahwa kalian pasti bisa. Kemudian yang kedua, setelah kalian percaya diri, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu ikhtiar ya, berusaha. Usahanya apa? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Dan yang terakhir, setelah kalian berusaha, kalian serahkan hasilnya kepada Allah. Tidak boleh ada yang dihilangkan dari ketiga sikap ini. Kenapa? Contoh ya, misal seseorang hanya optimis nih, dia hanya percaya diri kalau dia bisa jadi dokter. Tapi dia nggak ikhtiar, dia nggak ada usahanya, dia nggak belajar. Apakah bisa? Ya kan? Belum tentu ya, nggak bisa ya. Jadi dia harus ikhtiar. Kemudian setelah ikhtiar juga harus ada tawakal, harus ada pasrah gitu ya, berserah diri kepada Allah. Kenapa? Kalau misalnya seseorang itu habis usaha, habis ikhtiar, dia nggak pasrah sama Allah, dia nggak menyerahkan diri sama Allah, maka ketika nanti usahanya itu berhasil gitu ya, tercapai, maka dia akan menjadi orang yang sombong ya, karena dia merasa bahwa ini adalah hasil usaha dia, hasil kerja keras dia, bukan karena Allah gitu. Dia akan menjadi orang sombong. Kemudian ketika usahanya itu gagal ya, ketika dia tidak berserah diri, maka dia akan menjadi orang yang berputus asa dan akan menyalahkan takdir Allah. Kenapa sih kok aku gagal? Kenapa gitu kan ya? Padahal aku udah usaha. Terus dia, males udahlah nggak usah gitu. Jadi dia jadi orang putus asa. Nah, itu juga nggak boleh ya. Harus tetap semangat ya. Gagal itu bukan berarti gagal selamanya ya. Bisa untuk mencoba lagi. Kemudian kalau orang itu udah usaha, udah tawakal, tapi dari awal dia nggak optimis ya, maka usahanya itu pasti akan setengah-setengah. Ya udahlah, sebisanya aja gitu kan. Yang penting aku ngerjain. Jadi nggak ada rasa percaya diri gitu di awal. Jadi usahanya itu akan setengah-setengah. Jadi belum tentu juga impiannya bisa tercapai. Nah, jadi itu ya pentingnya ketiga sikap ini harus saling berhubungan atau saling berkaitan ya. Optimis, ikhtiar, dan tawakal ini tidak boleh dipisahkan. Nah, ini juga harus kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian sebagai pelajar, kalian harus punya target. Nanti kalian mau jadi apa, ya kan, mau lulus ke SMA mana, ya kan udah kelas 9 nih. Harus ada target ya, mau ke SMA mana. Terus nanti ikhtiarnya apa kalau kalian udah punya target mau ke SMA ini gitu kan. Berarti harus belajar, targetin nilainya sekian seperti itu. Kemudian kalau udah belajar dengan maksimal, ya udah pasrah aja sama Allah nanti di akhir ya. Allah kabulkan, Allah izinkan atau tidak, itu nanti terserah Allah gitu. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah optimis dan ikhtiar. Nah, tapi kita nggak boleh ya dari awal udah langsung tawakal. Jadi kalau tawakal itu pasrah, udah lah Bu, saya mah tawakal aja. Nggak boleh tawakal tapi nggak ada usaha, itu tidak boleh. Jadi usaha dulu baru tawakal ya. Jadi nggak boleh asal pasrah tapi nggak ada usahanya, itu nggak boleh. Oke, itu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.